Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laude Fandi Rifansa Saputra dengan NIM atau Stambuk B1B12125. Saya dari Universitas Halowoleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan 2021. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah teori organisasi dengan bab yang saya pilih yaitu strategi. Strategi di Hewlett-Packard. Hewlett-Packard adalah manufaktur terbesar di dunia untuk alat-alat pengetesan dan pengukuran, juga produsen utama kalkulator, elektronik, dan komputer. Strategi Hewlett-Packard mengenai inovasi teknologi didukung oleh struktur organisasi yang sangat fleksibel. Banyak faktor yang membawa keberhasilan pada setiap perusahaan. Dalam hal Hewlett-Packard, ia sangat efektif dalam mengidentifikasi pasar yang menguntungkan, merekrut ilmuwan dan insinyur yang cakap, dan menciptakan budaya perusahaan yang memperkuat inovasi dan prestasi yang tinggi. Awal penerimaan tujuan dan strategi sebagai faktor penentu struktur organisasi didasarkan atas asumsi yang terdapat pada teori ekonomi klasik. Termasuk di dalamnya adalah ada 4 poin. Yang pertama, satu, organisasi mempunyai tujuan atau beberapa tujuan yang hendak dicapai. 2, organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya secara rasional, sehingga organisasi eksis untuk mengubah ekonomi menjadi keluaran. 4, lingkungan tempat beroperasinya organisasi merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan. Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, dan penerimaan dari serangkaian tindakan, serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Seperti halnya tujuan yang dapat dilihat sebagai sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan yang memandu perilaku berikutnya, atau sebagai penjelasan yang dikembangkan setelah perilaku tersebut ada, untuk membenarkan atau merasionalisasikannya. Strategi dapat dilihat sebagai sesuatu yang dibuat lebih dahulu, atau sebagai sesuatu yang hanya akan menjadi jelas setelah lewat beberapa waktu. Planning mode adalah cara yang paling tepat untuk melihat strategi. Jika semua organisasi menghasilkan satu macam jenis-jenis strategi, jika semua organisasi menghasilkan satu macam produk atau jasa, maka manajemen dari setiap organisasi dapat mengembangkan strategi tunggal yang mencakup semua hal yang dilakukan. Tapi banyak organisasi berada dalam berbagai jenis bisnis, dan salah satunya adalah hanya secara terjelas. Organisasi yang berkecimpung di dalam multi bisnis, oleh karenanya harus mengembangkan berbagai strategi untuk berbagai tingkat aktivitas. Jadi penting untuk membedakan antara strategi corporation dan bisnis. Corporation level strategi menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing bisnis di dalam organisasi. Pada sebuah perusahaan seperti Paramount Communication Corp, dahulu Gulf dan Western. Corporation level strategi dari top manajemen adalah mengintegrasikan bisnis level strategis bagi divisi entertainment, penerbitan, dan divisi lain. Klasifikasi, mengklasifikasikan dimensi-dimensi strategis. Para peneliti mengembangkan suatu analisis yang lebih luas atau lebih sempurna mengenai isi strategi corporation. Walaupun keempat dimensi yang berikut ini
Tidak diasumsi dapat memperlihatkan seluruh aspek strategi yang kompleks, namun keempatnya mencangkup dimensi isi strategi yang paling banyak mendapat perhatian. Pada titik ini, kami menyajikannya untuk menjelaskan keanekaragaman dimensi-dimensi strategi. Yang pertama, satu, inovasi. Innovation strategi bukan berarti strategi yang hanya melakukan perubahan sederhana dan bersifat konsumtif saja dari penawaran-penawaran sebelumnya, tetapi merupakan versi yang berarti dan khas, jelas, jika semua perusahaan mengejar inovasi. Strategi semacam inilah yang mungkin menjadi ciri 3M, menjadi ciri 3M, atau Apple Computer, tetapi pasti bukan sebuah strategi yang dikejar oleh leader di Gates. 2. Diferensiasi dalam pemasaran. Marketing differentiation strategi mencoba menciptakan kesetiaan para pelanggan dengan menceki kebutuhan tertentu secara khusus. Sebuah produk yang berkualitas lebih agile atau lebih up-to-date, organisasi tersebut mencoba menciptakan kesan yang menguntungkan bagi produk-produknya melalui segmentasi pasar dan harga yang hening. Strategi semacam inilah yang digunakan oleh para produsen besar dan perancang pakaian berlaba. 3. Bridge. Bridge strategi merujuk pada luasnya pasar yang dilayani perusahaan, variasi pelanggan, luas geografis, dan jumlah produk. Beberapa toko serba ada, misalnya, telah memilih untuk beroperasi di dalam lingkungan masyarakat tertentu. Yang lain memperluas kegiatan mereka sampai tingkat regional, nasional, atau malah sampai internasional. Identifikasi cost control strategi. Kontrol strategi memperhatikan sejauh mana organisasi itu mengkontrol biaya secara ketat, menjauhkan diri dari pembuatan inovasi atau biaya pemasaran yang tidak dibutuhkan, dan memotong harga penjualan sebuah produk dasar. Visi strategi struktur Chandler. Menurut Chandler, bahwa perubahan strategi perusahaan didahului oleh dan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur sebuah organisasi. Seperti yang dikatakan Chandler, strategi baru membutuhkan struktur yang baru, atau paling tidak struktur yang diperbarui jika perusahaan yang makin besar tersebut harus dapat dioperasikan secara efisien, kecuali jika struktur tidak mengikuti strategi, maka akan timbul ketidakefisienan. Kesimpulan, jadi Chandler berkesimpulan, struktur yang efisien bagi sebuah organisasi dengan hanya satu strategi produk adalah yang sederhana, sentralisasi tinggi, formalisasi yang rendah, dan kompleksitas yang rendah. 4 jenis strategi Miles dan Snow. Yang pertama itu strategi defender, mencari dengan memproduksi hanya sejumlah produk terbatas yang ditujukan pada suatu segmen sempit atau sempit dari seluruh pasar yang potensial. Di dalam ceruk atau domain yang terbatas ini, defenders berusaha secara agresif menahan para pesaing memasuki lahan mereka. 2. Protectors adalah hampir kebalikannya dengan defenders. Kekuatan mereka adalah menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan luang pasar. Inovasi mungkin lebih penting daripada keuntungan besar. 3. Analyzers mencoba mengambil yang terbaik dari kedua strategi tersebut. Di atas merupakan mencoba meminimalkan risiko dan mencoba memaksimalkan peluang untuk memperoleh laba.
strategi mereka adalah hanya akan bergerak ke produk baru atau pasar baru. Setelah keberhasilannya dibuktikan oleh Profesor Nalizer hidup dari imitasi. Mereka mengambil alih ide-ide yang sukses dari prospektors dan kemudian menirunya. 4. Reactors. Reactors mewakili strategi sisa. Nama tersebut dimaksud untuk menjelaskan pola-pola yang tidak konsisten dan tidak stabil yang benar. Pada umumnya, reaktor memberi tanggapan secara tidak benar, berprestasi buruk, dan akibatnya mereka segan meningkatkan diri secara agresif pada strategi tertentu untuk masa yang akan datang. Strategi bersaing dari Porter. Kyle Porter dan Harvard Graduate School Business berargumentasi bahwa tidak satupun perusahaan dapat berprestasi secara berhasil pada tingkat di atas rata-rata dengan mencoba segala-galanya bagi semua orang. Dia mengusulkan agar manajemen memilih strategi yang akan memberikan organisasinya suatu keunggulan bersaing. Kepemimpinan dalam biaya diferensiasi dan fokus. Yang mana dipilih oleh manajemen bergantung pada kekuatan organisasi dan kelemahan pesaingnya. Keterbatasan strategi imperatif. Ada seorang pun yang dapat membantah bahwa strategi tidak dapat menentukan struktur. Kemungkinan tersebut memang ada. Serangan terhadap strategi imperatif pada dasarnya terletak pada upaya mempertanyakan tingkat keleluasan yang dimiliki para manajemen. Sekian hasil yang dapat saya presentasikan dengan saya membacakan sebuah quotes. Strategi tanpa taktik adalah jalan yang paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kalah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.